Ya baik, Alhamdulillah Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin. Kita langsung ke materi. Kita buka lanjutan kajian yang kemarin, halaman 9, baris keempat dari bawah. Al-wudu'u baris ketiga dari atas. Babu fardil wudu'i. Halaman 9, baris ketiga dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fardil wudu'i. Adapun babnya wajib berwudu. Di dalam bab ini akan membahas tentang wajibnya berwudu. Ya, tentu ketika seseorang itu akan melaksanakan kewajiban sholat. Akhbarona mengabari padaku Imam Nasa'i. Siapa Kutaibatu Kutaibah? Qala berkata siapa Kutaibah? Haddatsana bercerita kepadaku siapa Abu Awanata Abu Awanah. An Qatadata dari Qatadah. Jadi Abu Awanah mendapatkan hadis ini dari seorang guru ulama yang bernama Qatadah. Qatadah an Abil Malih, dari Abil Malih, gurunya Qatadah Abil Malih. Abil Malih an abihi, dari bapaknya. Qala berkata siapa bapak? Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu, tidak menerima, la yaqbalu, tidak menerima siapa Allahu Allah. Solatan, pada solat. Bi ghairi tahurin, dengan selain sesuci. Jadi kalau tahurin, ini sesuci, masalah wudu. Kalau tuhurin, bedanya to sama tu. Kalau tu, ini sesuci dari najis. Ya. Kalau to sesuci tentang wudu. Kalau tu itu maksudnya suci dari najis. Wala, dan tidak menerima siapa Allah, artinya wala yaqbalullah. Sodakotan, pada sodakoh. Min hululin, dari curian. Nabi bersabda, Allah tidak menerima salat
yang tanpa suci, baik suci dari hadas, berarti harus punya wudu, maupun suci dari najis. Nah, jadi syaratnya sholat supaya diterima oleh Allah, pertama harus suci dari hadas, harus punya wudu. Jadi wudu ini adalah sebagai syarat untuk sahnya atau diterimanya sholat seseorang. Meskipun sholatnya khusyuk, lama, tapi kalau tidak wudu, ya tidak sah sholatnya. Nah, berarti wudunya ini juga harus benar. Nah, ini syarat ya soalnya. Nah, kalau syaratnya itu nggak benar kan juga akan mempengaruhi yang disyarati. Karena wudu ini adalah syarat sahnya sholat, maka wudunya juga harus benar. Ya, seperti yang kemarin sudah sama-sama kita kaji. Atau suci dari najis. Nah, ini juga sama. Sholatnya bagus, ya wudunya benar, tapi pakaiannya najis, atau tempat yang digunakan najis, ya nggak diterima sholatnya. Nah, ini saling berkaitan, ya. Maka panjenengan kalau mau sholat, ya harus diperhatikan itu pakaian dan tempatnya, sajadah atau tikar atau apa gitu. Nah, celananya harus diperhatikan. Nah, kalau najis kita sholat nggak akan diterima, justru akan menyebabkan adzabul qabri, siksa kubur. Nabi bersabda, inna aktsara adzabil qabri minal bauli. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu disebabkan dari najis air seni. Nah, itu diperhatikan. Ini biasanya panjenengan dari tempat wudu, ya, mungkin dari kamar mandi. Nah, ini walaupun lantai di rumah panjenengan itu mengkilat bersih, nah, itu kira-kira dijamin nggak kesuciannya? Karena bukan masjid. Kalau masjid ya insya Allah suci. Jadi kalau di rumah itu kan keluar masuk anak-anak kita atau tamu atau siapa saja yang kakinya tentu masuk ini kan nggak steril itu. Mungkin ada yang kena najis, yang nginjak-nginjak. Nah, terus panjenengan ngambil wudu dari kamar mandi, apa dari kamar mandi nggak pakai sandal. Loh, kamar mandi itu kan biangnya najis di situ. Ya, cipratan-cipratan kalau buang air kecil itu kemana-mana. Makanya untuk lebih mutawariknya, mutawarik itu berhati-hati, ya, supaya pakai alas kaki, pakai sandal, pakai baki, ya. Kalau ngambil air wudu mau sholat dari kamar mandi sampai ke tempat sholatnya, sampai ke sajadahnya. Nah, itu sebagai mutawarik kita dari najis. Bab najis itu walaupun satu titik, ya, titik sejarum najis, ya tetap najis hukumnya. Nggak terus, wah cuma sedikit nggak apa-apa. Nggak ada begitu. Banyak ya najis, sedikit juga tetap najis. Kemudian wala sodakotan min hululin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan menerima sodakoh dari hasil curian. Ayo. Allah itu maha baik, al-barru, ya. Mau sodakoh, ya, kok dari hasil yang enggak halal, ya, bagaimana? Dari hasil mencuri, dari hasil menipu, dari hasil apa, ngembat. Kemudian untuk sodakoh,
jariyah masjid. Ya. Perbuatan sodakohnya apik. Nah, tapi amalan yang dihasilkan dari yang tidak halal itu ya tidak diterima oleh Allah. Allah tidak mau. Ya. Seperti orang mau melaksanakan umroh atau haji, hasilnya dari hasil yang nggak halal, ya nggak diterima ibadahnya. Nah, ibadah itu kan sesuatu yang suci, yang bagus, maka juga harus ya dari hasil-hasil yang baik, dari hasil yang halal. Kalau sekiranya nggak ada, ya nggak usah. Wah, isin aku nek ra sedekah, nek ra bantu, nah, akhirnya terus ya dengan segala cara, yang penting dapat. Ya kalau nggak halal, ya malah dapat dosa itu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan menambah ilmu kita. Berikutnya al-wudhu'u minarrih. Adapun wudhu minarrihi karena membuang angin. Membuang angin. Ya, apa angin dibuang-buang? Artinya apa namanya? Apa ini? Kentut ya. Nah, jadi meskipun orang itu sudah punya wudhu tapi kemudian buang angin, berarti wudhunya batal, harus wudhu kembali. Akhbarana Qutaibatu an Sufyan ani Zuhri kha. Nah, kha ini artinya khiwalah. Ya, khiwalah itu artinya pindah guru. Jadi Imam Nasai di dalam mendapatkan hadis ini gurunya punya dua guru. Guru yang pertama tadi Qutaibah. Kemudian guru yang kedua ini wa akhbaroni Muhammad bin Mansur. Nah, dua guru, yang pertama Qutaibah, yang kedua Muhammad bin Mansur. An Sufyan, qala berkata siapa Sufyan, hadatsana Zuhri qala akhbaroni Sa'id, yakni Ibnul Musayyab. Wa Abad ibnu Tamim an ammihi, dari pamannya Abad atau Ibnul Musayyab. Wahwa adapun ammi, paman itu yaitu namanya Abdullah bin Zaid. Qala berkata siapa Abdullah bin Zaid, syukiya, dilaporkan. Syukiya dilaporkan ilan Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ar-rajulu, orang laki-laki. Ar-rajulu, orang laki-laki. Yajidu, yang menjumpai. Siapa orang laki-laki? Asyai'a, pada sesuatu, fis sholati, di dalam sholatnya. Jadi orang laki-laki ini ketika dia sholat, dia mengalami atau menjumpai sesuatu yang ya meragukan terhadap sholatnya. Gek batal nanti sholat saya. Kok kayak ada sesuatu yang keluar dari dubur, terasa kayak ada sesuatu yang keluar. Wah, kepriben ya. Nah, terus pundi Kanjeng Nabi? Tapi suaranya ndak ada, baunya juga ndak ada, cuma berasa kayak ada yang keluar. Qala, bersabda Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi kemudian menghukumi, layan sorif, jangan bubar siapa orang, bubar dari sholatnya, membatalkan sholatnya, hatta yajida, sehingga menjumpai siapa orang, rihan, pada bau.
Au yasma'a atau mendengar siapa orang sautan pada suara. Cus. Suaranya cus. Nah. Kitabut Thaharah. Setelah Nabi mendapatkan laporan, sekaligus itu merupakan pertanyaan, kemudian Nabi menjawab. Nabi menjelaskan, gini loh, yang membatalkan sholat atau hukumnya yang membatalkan sholat itu tentang masalah buang angin, ya. Pertama suara, kedua bau. Jadi selama dua ini tidak ada, suara ya tidak ada, bau pun juga tidak ada, ya sudah, berarti itu tidak batal walaupun berasa ada sesuatu yang keluar. Nah, tapi kalau sudah tercium baunya, walaupun suaranya tak terdengar, nyaris tak terdengar, pes lah, itu pun pesnya juga nggak kedengaran. Tapi ambune, wah, batal gue gitu. Atau sebaliknya, ya suara tapi baunya ndak ada. Jadi dua ini yang membatalkan, ya, bau atau suara. Nah, jelas nggih? Jadi nggak usah ragu-ragu kalau memang nggak ada bau dan nggak ada suara, terus saja sholatnya, tidak usah dibatalkan. Itu hukumnya tidak batal sholatnya. Kita lanjutkan, masih halaman 10 baris ketiga. Al-wudu'u adapun wudu minal ghaiti karena membuang air besar. Wudu karena membuang air besar. Jadi kalau sudah punya wudu tiba-tiba terus mules ke belakang buang air besar, berarti wudunya batal. Akbarana Amr ibnu Aliyin wa Ismail ibnu Mas'udin. Qala berkata keduanya berarti Amr bin Ali dan wa Ismail. Nah, wa ini kan dan, menunjukkan dua. Amr dan Ismail, berkata keduanya. Hadatsana Yazid ibnu Zurai'in, qala berkata siapa Yazid? Hadatsana Syu'batu an Asim an Zirrin, qala berkata siapa Zirin. Qala berkata siapa Sofwan bin As-Salin, Sofwan bin As-Salin. Kuna ada kami, idza kunna ketika ada kami, ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi safarin di dalam bepergian. Ketika saya dan Kanjeng Nabi sama-sama di dalam suatu perjalanan bepergian. Amarona perintah siapa Nabi pada kami, Allah nanzi'ahu agar tidak mencabut kami pada muzah. Muzah itu ya macam kayak kaos kaki tapi yang terbuat dari kulit dan fungsinya sekaligus ya untuk sepatu zaman dulu. Ya seperti sepatunya ninja itu. Muzah. Jadi sampai setengah betis itu kan. Salasan 3 hari. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan mau sholat, mau ngambil air wudhu, itu muzah tidak usah dilepas selama 3 hari.
Nah, bagaimana kalau membasuh? Ya cukup dibasuh bagian luarnya, diusap. Dengan catatan pada saat mau memakai muzah, kakinya itu dalam keadaan suci, ya, suci. Sehingga kalau wudhu cukup dibasuh muzahnya bagian luar itu dan tidak perlu membuka. Karena itu talinya kan banyak, itu ribet itu. Bongkar pasang, wah, maka diberi kemurahan ketika dalam perjalanan selama 3 hari. Ila kecuali min janabatin, karena jinabat. Nah, kecuali kalau pada saat terkena jinabat, harus dibuka itu. Kalau mau mandi jinabat ya harus dibuka walaupun dalam perjalanan. Walakin dan akan tetapi min ghaitin, karena membuang air besar. Kalau batalnya wudu karena membuang air besar. Wa baulin, dan air kecil. Wa naumin, dan tidur. Nah, itu termasuk yang tidak perlu dibuka selama 3 hari. Ya, kalau batal wudunya, terus mau wudu, batalnya itu karena membuang air besar, air kecil, atau karena tidur, itu diberi kemurahan, muzahnya itu tidak usah dibuka selama 3 hari. Nah, yang diambil hadis di sini sesuai dengan judulnya, al-wudhu'u minal ghaiti, wudu karena membuang air besar. Nah, berarti membuang air besar itu termasuk yang membatalkan wudu. Wudunya batal, harus wudu kembali. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin dengan kajian kita sore hari ini menambah kesempurnaan kita di dalam menuntut ilmu, ya, semakin tambah. Mudah-mudahan semakin tambah, ya, tambah jelas. Mudah-mudahan semakin tambah komplit. Ya, ini mengingat amalan yang sangat penting, amalan yang dasar yang setiap hari kita amalkan, nggih. Kita hati-hati supaya betul-betul ya amalan kita mulai dari wudu, sholat ini betul-betul pas benar sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Muga-muga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah.